ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan pinjaman yang diterima. Oke, apa itu pinjaman yang diterima? Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank, ya, atau pihak lain termasuk dari BI, ya, dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dan harus dibayar bila telah jangka waktu tertentu. Jadi pinjaman diterima ini adalah pinjaman yang diterima oleh suatu bank, bisa dari bank lain maupun dari Bank Indonesia ataupun dari pihak lainnya di luar dari itu, ya, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk falas. Jenis-jenis pinjaman diterima yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama, pinjaman jangka panjang dari bank lain. Kedua, pinjaman dari luar negeri yang disalurkan kepada pemerintah. Baru setelah itu diteruskan kepada bank pelaksana. Yang ketiga, obligasi atau surat utang. Dan yang keempat, pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama suatu proyek. Yang pertama adalah pinjaman jangka panjang dari bank lain. Pinjaman dari bank lain ini bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat deposito dan surat berharga lainnya. Contohnya, Bank Omega kantor pusat memutuskan meminjam dana dari Bank ABC. Jadi Bank Omega ini melakukan pinjaman dari bank lain, yaitu Bank ABC sebesar 3 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Suku bunga 15% setahun. Dana diterima Bank Omega dalam bentuk rekening giro pada Bank ABC. Ya, jadi tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk giro di Bank ABC. Oleh Bank Omega selaku peminjam, ya, itu pinjaman yang diterima dari Bank ABC itu akan dibukukan sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah bank lain giro yang ada di Bank ABC atau giro Bank Omega yang ada di Bank ABC akan bertambah 3 miliar. Nah, kreditnya pinjaman yang diterima, ya, pinjaman yang diterima ini sama masuk dalam kelompok liabilities, ya, atau hutang, makanya posisinya di kredit atau bertambah di kredit. Nah, pembayaran bunga pinjaman ini akan dikurangi langsung dari giro Bank Omega di Bank ABC senilai bunga yang harus dibayar oleh pihak Bank Omega. Tadi kasusnya adalah bunganya 15% setahun, ya, dengan jangka waktu 3 tahun. Berarti dengan kali 3, 15% kali 3, 45, berarti setahun Bank Omega akan membayarkan bunga ke Bank ABC senilai 450 juta. Itu langsung didebitkan dari giro Bank Omega yang ada di Bank ABC. Nah, jurnalnya berarti yang akan dibuat oleh Bank Omega adalah beban bunga pinjaman yang diterima 450 juta, bank lain giro di Bank ABC berkurang sebanyak 450 juta. Oke, ya, itu. Nah, pelaksanaan pemakaian dana pinjaman ini dapat saja dilakukan oleh kantor cabang. Sebagai contoh, Bank Omega kantor cabang Jakarta hendak mempergunakan dana dari pinjaman tersebut 1M. Tadi yang melakukan pinjaman adalah kantor pusat. Nah, bisa saja kantor cabang Bank Omega yang ada di Jakarta misalnya hendak mempergunakan dari 3 miliar itu sebanyak 1 miliar, ya. Nah, oleh karena itu, jika disetujui oleh kantor pusat, maka kantor pusat akan mentransfer dana tersebut ke kantor cabang melalui Bank Indonesia setempat atau melalui giro, ya. Nah, jurnalnya adalah RAK cabang Jakarta ditransfer sebanyak 1 juta, bank lain giro, ya, yang ada di Bank ABC sebanyak berkurang sebanyak 1 juta. Ya, jadi kan tadi pinjaman dari Bank ABC itu tidak dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk giro yang ada di Bank ABC. Jadi kalau kantor pusat ingin mentransfer dananya 1 miliar ke kantor cabang Jakarta, maka dia akan menghubungi Bank ABC untuk melakukan transfer senilai 1 miliar ke kantor cabangnya yang ada di Jakarta. Berarti giro Bank Omega yang ada di Bank ABC akan berkurang 1 miliar untuk ditransfer ke cabang Jakarta. Nah, sedangkan oleh kantor cabangnya itu akan dibukukan BI giro 1 miliar. Nah, RAK kantor pusat 1 miliar, ya. Nah, di sini BI giro, ya kan? Karena di sini akan ada yang namanya pembukuan kantor cabang ini, ya, akan bisa saja melibatkan warkat. Nah,
bisa saja melibatkan Warkat. Nah, karena melibatkan Warkat atau pemakaian transfernya itu menggunakan Warkat, maka melibatkan Bank Indonesia cabang Jakarta, ya. Sininya RRK kantor pusat. Nah, pinjaman dari luar negeri, ya, proses terjadinya two step loan. Nah, pinjaman dari luar negeri ini berbeda dengan pinjaman dari bank lain. Ada prosesnya atau langkahnya, step-stepnya lebih panjang dibandingkan dari pinjaman dalam negeri, ya. Yang pertama, ada prosesnya. Misalnya pinjaman dari luar negeri ini bisa dari bank luar negeri, bisa dari lembaga luar negeri, bisa dari pemerintah luar negeri. Nah, ini akan melalui pemerintah dulu, tidak langsung ke bank, ya, tapi melalui pemerintah sebagai penjamin dan penyalur TSL ini atau pinjaman luar negeri ini, ya. Baru dari pemerintah akan disalurkan, ya, ke bank-bank yang layak menerima kredit TSL ini. Dari bank-bank tersebut atau kantor pusat bank tersebut bisa disalurkan kembali ke cabang-cabang yang membutuhkan dana operasional bank ini, ya. Jadi two step loan ini step-stepnya lebih panjang, ya, dibandingkan dengan pinjaman antar bank. Contoh, Bank Omega mendapatkan pinjaman melalui pemerintah RI dari Bank Jepang sebanyak 12 miliar yang disalurkan melalui BI. Oleh kantor pusat akan dijurnal sebagai berikut. Jadi Bank Omega ini mendapatkan pinjaman dari Bank Jepang, nah, tetapi melalui pemerintah sebanyak 12 M yang disalurkan tentunya melalui BI. Jurnal yang dibuat oleh Bank Omega adalah berarti giro BI-nya dia akan bertambah 12 juta, ya. Nah, pinjaman yang diterima kategorinya adalah TSL, yaitu sebanyak 12 juta, ya. Kategorinya pinjaman yang diterima two step loan. Jadi harus jelas pinjaman yang diterima apa, pinjaman yang diterima antar bank, pinjaman yang diterima TSL, pinjaman yang diterima dalam bentuk obligasi dan ataukah pembiayaan bersama, ya. Jadi giro BI-nya Bank Omega akan bertambah 12 miliar, pinjaman yang diterima TSL bertambah 12 miliar. Nah, obligasi ketiga. Apa itu obligasi? Nah, obligasi itu surat utang. Sumber dana yang sebaiknya dikembangkan itu adalah penjualan melalui obligasi. Nah, penjualan obligasi ini bisa saja dilakukan oleh cabang. Bisa juga pencairannya pada saat jatuh tempo di cabang-cabang. Contohnya, kantor pusat Bank Omega menerbitkan 1000 lembar obligasi dengan nominal 1 juta. Nah, 1 juta dengan suku bunga 12% setahun. Nah, Bank Omega berhasil menjual seluruh obligasi kepada masyarakat. Oleh Bank Omega, transaksi ini akan dibukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut, ya. Jadi Bank Omega menerbitkan 1000 lembar obligasi, nominalnya adalah 1 juta, suku bunganya 12% setahun. Nah, Bank Omega berhasil menjual seluruhnya. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega, kasnya akan bertambah. Dia berhasil menjual 1000 dikali 1 juta, maka kasnya akan bertambah 1 miliar. Nah, akan muncul yang namanya hutang obligasi, ya. Hutang obligasi bertambah 1 miliar karena dia telah menerbitkan surat hutang. Artinya dia menerbitkan menjual surat hutang pada masyarakat. Nah, masyarakat membelinya, akan ada aliran dana ke dalam bank, ya, sebanyak 1 miliar. Nah, obligasi ini akan berbunga setiap bulannya. Jadi, yang harus dibayarkan kepada masyarakat yang membeli obligasi itu. Nah, Bank Omega ini harus menyisihkan bunganya. Tadi bunganya itu adalah 12% setahun, berarti sebulannya 1%. Nah, 1% dikali 1 miliar itu 10 juta. Nah, setiap bulan Bank Omega harus menyisihkan bunga ini 1% ini, ya. Nanti akan dibayarkan pada saat jatuh tempo obligasi. Jurnalnya yang dibuat oleh Bank Mega pada saat penyisihan bunga ini adalah beban bunga obligasi 10 juta, utang bunga obligasi bertambah 10 juta. Nah, sebutnya masih utang karena belum dibayarkan kepada masyarakat atau yang pemilik utang obligasi ini belum dibayarkan. Nah, contoh lain, Tuan Dennis membeli obligasi dari Bank Omega sebanyak 10 lembar. Nah, dia adalah salah satu dari pembeli utang obligasi yang diterbitkan oleh Bank Omega. Dia membeli sebanyak 10 lembar. Dengan nominal tadi senilai 1 juta. Tadi suku